Episode 55. Di kantor, Angga sudah tiba di gedung Dirgantara Group. Saat akan memasuki gedung, Angga disapa para karyawan yang berlalu lalang. Angga membalas senyum sapaan pada karyawannya. Setelah itu Angga langsung menaiki lift menuju ruangannya, karena Dito dan Fandi sudah di sana. Assalamualaikum semua, sorry telat, ucap Angga pada Dito dan Fandi. Santai bro, saya juga baru sampai, jawab Fandi saat Angga tiba di ruangannya. Selamat Pak Angga atas pernikahannya, semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah dan bahagia dunia akhirat Pak, ucap Dito saat bersalaman dengan Angga. Lia, amin ya robbal alamin, terima kasih banyak Dit doanya, jawab Angga tersenyum. Sedangkan Fandi bengong dibuatnya, mendengar Dito mengucapkan selamat atas pernikahan pada Angga. Angga yang sadar melihat Fandi bengong karena mendengar ucapan Dito, Angga langsung memberitahukannya. Sorry Van, pasti lu bingung ya, dengan apa yang diucapkan Dito, ucap Angga pada Fandi. Lia gue bingung ga, emang bener lu udah nikah, bukankah di undangan tertera Sabtu ini, tanya Fandi penasaran. Lia bro, gue udah resmi menikah dengan Selvia kemarin di Bandung, gue kemarin ngadain lamaran sekaligus akad nikah di sana. Itu dadakan atas permintaan bapak mertua gue, katanya mertua gue kepengen menikahkan putrinya di Bandung, dan Sabtu malam ini tinggal resepsinya saja Van, jawab Angga menjawab penasaran Fandi. Oh gitu ya udah bro, selamat kalau gitu. Semoga pernikahan lu langgeng sampai akhir hayat memisahkan, ucap Fandi berusaha tersenyum, padahal hatinya sedikit sakit hati mendengarnya. Fandi masih tak menyangka Angga dan Selvia akan secepat ini, sampai akhirnya menikah. Sekarang sudah gak ada harapan untuk Fandi mendekati Selvia, karena Selvia sudah dimiliki oleh Angga. Walaupun di hatinya Fandi masih sempat menyimpan rasa untuk adik kelasnya itu. Setelah panjang lebar mengobrol, Angga, Dito dan Fandi langsung menuju ruang meeting karena sudah ditunggu para staf yang lain. Di kafe Anggita, Selvia sudah ditunggu oleh Anggita, karena sebelumnya tadi Selvia sudah mengirim pesan dahulu pada adik iparnya akan menyambangi kafenya. Anggita menyambut Selvia dengan hangat dan langsung mengajaknya ke ruangannya. Gimana kabar pengantin baru? Sapa Anggita sambil cipika-cipiki pada Selvia. Alhamdulillah Git, kamu sendiri gimana? Terus mami sama papi gimana? Balas Selvia sambil mendudukkan tubuhnya di sofa ruangan Selvia. Alhamdulillah aku, mami sama papi baik, mereka happy banget katanya sekarang udah tenang karena Kak Angga sudah ada pendamping, ucap Anggita. Sekarang giliran kamu Gita, buat mencari pasangan kamu Git, kamu itu hidup udah sukses dalam segala hal, tinggal punya pasangan hidup, sempurna deh, ucap Selvia. Aku sih pasrah Kak, jodoh gak akan kemana, lihat saja Kak Angga dan Kak Via tahu-tahu menikah saja, jawab Anggita tersenyum. Petik 2. Lia juga sih balas Selvia, membuat mereka tertawa bersama. Setelah ngobrol bersama Anggita, Selvia pamit mau menemui Nita sekalian mau memesan makanan pada chef cafe Anggita, untuk memesan makan siang Angga di kantor. Semua karyawan Anggita sudah mengetahui perihal pernikahan Selvia dan Angga, yang dilakukan kemarin di Bandung. Mereka semua Jux nanti akan diundang ke acara resepsinya. Assalamualaikum semua, sapa Selvia pada teman-teman karyawan cafe Anggita. Waalaikumsalam. Masya Allah, pengantin baru, ternyata masih ingat datang ke sini, ucap teman-teman Selvia dan yang lain kembali bekerja lagi. Masya Allah, sekarang pangling banget, setelah udah jadi ibu CEO ucap Nita yang langsung memeluk Selvia. Isyah kalian, masa aku lupa sih kesini, kok kalian sudah tahu semua, tanya Selvia. Lia, Mbak Anggita yang memberitahu dan ini kami udah dapat undangan ke resepsi kamu, ucap Nita tersenyum. Syukur alhamdulillah kalau gitu, maaf aku gak sempat ngasih kabar, semuanya berjalan begitu cepat. Ucap Selvia tak enak pada Nita. Iya aku ngerti Via, Mbak Anggita juga udah ceritain semuanya.
Sekarang semoga pernikahan kamu langgeng sakinah, mawadah, warohmah. Amin, ucap Nita mendoakan. Amin ya robbal alamin, makasih ya Nit, jawab Sylvia kembali memeluk Nita. Mereka berjalan menuju dapur, untuk mengambil pesanan Sylvia untuk makan siang Angga. Sylvia sudah memesan ayam goreng tepung, cah brokoli dan bakwan jagung. Karena sudah waktunya menjemput Safira, Sylvia pamit pada teman-temannya dan juga Anggita. Sylvia tak lupa sekalian membayar makanan yang sudah dipesannya. Pak Mardi terlihat sudah standby di depan kafe Anggita. Ternyata Angga menghubungi Pak Mardi untuk menjemput Sylvia di kafe Anggita. Petik 2. Pak Mardi, ada di sini, tanya Sylvia. Lia Non, tadi Pak Angga menghubungi saya untuk menjemput Non Via, sebelum menjemput Non Safira, jawab Pak Mardi. Oh Mas Angga yang menghubungi, ya sudah Pak ayo. Takut Safira sudah menunggu, ucap Sylvia dan Pak Mardi menjalankan mobil menuju sekolah Safira. Sylvia sampai di sekolah Safira, ternyata Safira baru saja keluar dari kelasnya. Sylvia langsung menuju Safira yang baru saja keluar dari kelasnya. Momi, panggil Safira, Lia anak cantik, gimana sekolahnya? Happy, tanya Sylvia merangkul Safira. Happy sekali Momi, tadi Vira menggambar ini, jawab Safira menunjukkan hasil gambarnya. Masya Allah bagus sekali, ya sudah nanti kasih tahu Papa ya, kita ke kantor Papa sekarang. Biar kita makan siang bareng di kantor Papa, ucap Sylvia membawa Safira berjalan menuju mobil. Oke Mom, jawab Safira dan mereka berangkat menuju kantor Angga. Di kantor Angga, Sylvia dan Safira sampai di gedung Dirgantara Group. Safira yang kelelahan, tertidur pulas semenjak di perjalanan menuju kantor Angga. Sylvia keluar duluan dari mobil sembari menggendong Safira, dan meminta tolong Pak Mardi untuk membawakan makanan yang Sylvia bawa ke ruangan Angga. Sylvia berjalan pelan-pelan, menuju ruangan Angga karena ini baru kali kedua, Sylvia ke sana. Di sana para karyawan dan satpam sudah tahu pada Safira putri Angga, yang kini digendong Sylvia. Saat akan menaiki lift, Sylvia tidak sengaja bertemu dengan Fandi yang baru saja keluar dari lift. Fandi berniat membantu Sylvia yang kerepotan mengendong Safira. Sylvia sudah berusaha menolak, tapi Fandi tetap ingin membantunya. Karena tak tega melihat Sylvia yang kesusahan menggendong Safira. Gak usah Kak Fandi, Via bisa kok, ucap Sylvia. Tidak apa-apa Via, saya kasihan kamu pasti keberatan menggendong Safira, sini biar saya antar ke ruang Angga, ucap Fandi yang membantu Sylvia. Di ruangannya, Angga sedang mengecek berkas-berkas hasil meeting proyek Hotel Fandi, dan tak sabar Angga menunggu kedatangan sang istri yang akan menyusulnya ke kantor. Tuk-tuk-tuk suara pintu ruangan Angga, masuk, ucap Angga. Saat pintu terbuka, ternyata yang datang adalah Sylvia yang datang bersama Fandi menggendong Safira. Angga melihat itu, Angga merasakan panas bergemuruh di dadanya. Karena melihat sang istri juga putrinya kembali dekat dengan Fandi. Sorry ga, tadi gue lihat Sylvia kewalahan menggendong Safira yang tertidur. Jadi gue bantu antar ke ruangan lu, ucap Fandi dan langsung pamit karena melihat wajah dingin Angga. Oke thanks Van, ucap Angga dingin dan langsung membawa Safira ke dalam ruang pribadinya untuk menidurkan Safira. Sylvia memilih diam dan tak lama, Pak Mardi datang mengantarkan makanan yang dibawa Sylvia dari kafe Anggita. Angga keluar dari ruang pribadinya, Angga melihat Sylvia yang tengah menyiapkan makanan di meja sofa. Angga yang semula menahan untuk bicara, namun Angga yang tidak tahan akhirnya bersuara. Kenapa tidak bilang, kalau Safira tidur, saya kan bisa jemput kamu ke lobi, kenapa malah minta tolong sama orang lain, tanya Angga menahan kesal. Maafkan Via Mas, tadi Via sudah beberapa kali menolak, tapi Kak Fandi terus memaksa membantu Mas, jawab Sylvia gugup. Angga menahan kesal betapa tidak, Angga tahu kalau Fandi pernah menyimpan rasa pada istrinya. Dan Angga dibuat tak tenang karena belum bisa memiliki Sylvia lahir dan batin.
Mungkin kalau Angga sudah memiliki Sylvia lahir dan batin seutuhnya, Angga akan sedikit tenang, karena perempuan kalau sudah termiliki lahir dan batinnya, mereka akan cenderung merasa terikat pada pasangannya. Angga berniat sehabis resepsi, Angga akan mengajak Sylvia untuk honeymoon ke Bali. Angga berpikir untuk honeymoon ke Bali saja, agar lebih tenang tidak ada gangguan lagi. Angga berniat akan menitipkan Safira, sementara pada sang mami dan sang adik Anggita. Mas ayo, makan dulu, Via sudah hangatkan makanannya, ucap Sylvia membuyarkan pikiran Angga. Aku tidak berselera Via, rasa laparku sudah hilang, ucap Angga masih mode dingin tersadar dari lamunannya. Sylvia menghela nafas, Sylvia sadari pasti karena tadi Fandi telah membantunya membawakan Safira. Membuat Angga menjadi seperti ini, sangat berbeda tidak seperti tadi pagi begitu hangat padanya. Sylvia tidak mau ambil pusing, dengan tingkah Angga yang kini merajuk seperti anak kecil, hanya gara-gara Fandi membantunya. Sylvia lebih memilih masuk ke ruang pribadi Angga, mendingan menemani Safira saja pikir Sylvia daripada harus berhadapan dengan Angga yang diam saja kepadanya. Baru Sylvia akan melangkah, Angga langsung bersuara. Mau kemana? Tanya Angga masih dengan mode dingin. Mau menemani Safira saja mas, daripada di sini, mas Angga diam saja, ucap Sylvia. Angga langsung mendekati Sylvia yang sudah berdiri di depannya, Angga bangkit dari duduknya membawa Sylvia ke dalam pelukannya. Sylvia sesaat kaget dibuatnya. Saya kesal Via, saat melihat kamu dibantu Fandi tadi, kenapa kamu gak mengerti, ucap Angga memeluk Sylvia. Karena Sylvia tidak berusaha mengambil hati Angga yang tengah kesal. Lia Mas Via mengerti, tadi kan Via sudah minta maaf sama Mas Angga, sudahlah Mas Kak Fandi kan hanya membantu saja tidak lebih, ucap Sylvia membalas pelukan Angga. Angga merenggangkan pelukannya, Angga yang sudah tidak kesal mendekatkan wajahnya ke wajah Sylvia. Dua tangan Angga memegang tengkuk dan wajah Sylvia. Maafkan saya Via, tadi saya sudah bersikap dingin sama kamu, ucap Angga sambil mengusap bibir Sylvia. Angga sekarang merasakan hatinya agak tenang setelah mencubit Sylvia. Tidak apa-apa mas, Via sangat mengerti, Via juga minta maaf harusnya tadi memberitahu, kalau Safira tertidur agar mas Angga menyusul ke lobi ucap Sylvia mengaku salah. Langsung merasa lapar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16, sudah waktunya karyawan kantor pulang. Sylvia saat itu sedang asyik bermain sambil menyuapi Safira di ruang pribadi Angga, karena di sana terdapat mini playground khusus tempat bermain Safira. Angga sebelumnya sudah menelpon Pak Mardi agar pulang saja, karena Sylvia dan Safira akan ikut pulang bersamanya.